Halo Sobat Semanji, kembali lagi bersama kami di Semanji Talks bersama saya, Karissa Rianti Wijaya. Di episode kali ini, kita kedatangan dua narasumber yang baru saja memenangkan lomba Bubda Renang. Silakan kalian memperkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Brilian Primalsana dari kelas 10-11. Saya Gendis Kaliana Pramadani dari kelas 10-10. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Gimana perasaan kalian setelah berhasil meraih kemenangan di ajang Bubda Cabang Renang tahun ini? Untuk perasaan saya pastinya seru dan sangat bersyukur karena pada tahun ini saya bisa memenangkan lomba Bobda dan alhamdulillah dapat juara 1 di nomor gaya ganti 200, yaitu yang cukup memerlukan banyak energi soalnya jangkauan 200 itu bukan jangkauan yang pendek, dan juara 2 di 50 meter gaya bebas. Untuk tahun ini saya alhamdulillah lanjut di jenjang ke provinsi, ke tingkat yang lebih tinggi. Lanjut ya. Sejak kalian mulai serius menekuni olahraga renang, sejak kapan kalian mulai serius menekuni olahraga renang? Pertama kali saya mengikuti olahraga renang itu waktu saya TK. Lalu saat TK itu saya belum mulai rutin, tapi saat sudah memasuki SD, saya sudah mulai rutin mengikuti latihan dan mengikuti beberapa perlombaan sampai ke jenjang SMP. Saya sudah banyak mengikuti perlombaan dan meraih juara dan prestasi yang lumayan. Sampai saat ini saya masuk SMA, saya masih dalam cabang olahraga renang. Menurut kalian, apa tantangan terbesar selama latihan sampai akhirnya bisa meraih prestasi ini? Kalau menurut saya sendiri, tantangan terbesar itu di konsisten sama makanan. Yang kalau makanan itu biasanya para atlet kadang ada yang bandel minum es, keseringan minum es, dan pola makan tidak teratur. Lalu kalau tentang konsisten itu dari diri kita sendiri ya. Soalnya ada beberapa atlet yang sudah atlet yang cukup dalam perlombaan sudah sering lomba, namun dalam latihan itu jarang. Jadi konsisten itu sangat perlu. Gimana cara kalian membagi waktu antara latihan sekolah dan kegiatan sehari-hari? Cara saya membagi waktu itu, jika saya latihan yang mendekati perlombaan seperti kemarin Bobda, itu saya biasanya di pagi hari ada latihan tambahan. Saya biasanya di-spend untuk latihan pagi, lalu nanti waktu setelah jam istirahat saya baru ke sekolah. Lalu saat sudah selesai sekolah saya latihan lagi biasanya pada malam hari. Lalu saya biasanya kalau dengan kegiatan sekolah atau kegiatan sehari-hari, biasanya kalau sekolah itu setelah latihan saya baru mengerjakan tugas atau PR itu saat pulang latihan waktu malam hari, atau setelah pulang sekolah saya biasanya langsung mengerjakan tugas atau PR. Pernah nggak sih kalian merasa capek atau pernah nyerah? Kalau pernah, apa yang bikin semangat lagi? Kalau masalah capek sama menyerah itu sering ya. Dulu sebelum masuk SMA saya libur latihan selama beberapa bulan. Itu dikarenakan saya fokus pada jenjang SMA, sekolah. Dan kalau soal menyerah itu juga tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengatur motivasi dan kedisiplinan kita untuk terus latihan gitu, untuk meraih apa yang kita inginkan. Seberapa besar peran pelatih dan keluarga dalam perjalanan prestasi kalian? Menurut saya itu 100%, karena keduanya sama-sama berperan sebagai prestasi saya. Karena kalau pelatih itu kan yang menentukan porsi latihan dan memantau kondisi fisik saya. Kalau keluarga itu adalah pendukung utama
sebagai tempat bersandar ketika atlet ingin menyerah, ada dorongan dari keluarga, serta eh, bantuan finansial. Menurut kalian, apa kunci utama supaya atlet renang bisa tampil maksimal saat lomba? Kunci utama ya, yang saya alami sebelumnya saat sebelum lomba itu Hamin 1 minggu itu atlet perlu latihan secara konsisten, pola tidur terjaga, pola makan terjaga, dan hindari seperti merokok, karena masalah utama pada atlet itu ketika atlet itu tidak menjaga pola makan dan merokok gitu. Dan yang harus kita jaga agar kita tampil maksimal saat perlombaan itu latihan fisik seperti yang mendukung saat kita latihan gitu. Seperti contohnya kita latihan kardio atau ketahanan nafas saat renang, itu kita memerlukan latihan fisik lari. Cukup beberapa kilometer saja, tidak perlu panjang agar nafas kita perlu bisa panjang gitu, bisa kuat. Sudah. Siapa sosok yang paling menginspirasi kalian di dunia olahraga? Sosok yang paling menginspirasi saya di dunia olahraga yaitu Michael Phelps, karena dia merupakan salah satu pemecah rekor dunia dan dia juga pandai dalam berenang gaya kupu-kupu. Lalu dengan saya juga, gaya utama saya juga di gaya kupu-kupu. Jadi dia sangat menginspirasi saya untuk berlatih renang. Selama latihan, apa latihan paling berat yang pernah kalian jalani? Latihan paling berat tergantung sih masing-masing atlet. Kalau menurut saya latihan terberat itu interval. Karena interval itu memerlukan tenaga yang besar, dan waktu saat interval itu hanya sedikit waktu gitu. Jadi kita dikasih program sama pelatih, semisal 200 meter gaya bebas itu beberapa kali diulang dan hanya dikasih waktu sedikit. Itu memerlukan tenaga yang cukup besar dan fisik yang kuat, karena tidak kuat bisa kram dan capek. Menurut kalian, apa bedanya atlet yang latihan biasa dengan atlet yang benar-benar punya target jadi juara? Menurut saya itu kalau atlet yang cuma pengen latihan biasa-biasa aja, dia latihannya kayak gak rutin gitu. Paling minimal 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau atlet yang benar-benar jadi juara, dia itu pasti latihannya rutin, sering melakukan latihan fisik, juga dia menjaga pola kesehatan yang tidak merokok atau pola makan, dan pastinya atlet yang benar-benar ingin juara itu punya kegigihan dalam berlatih, dan dia pastinya percaya diri. Pernah ngalamin kegagalan saat lomba? Pelajaran apa yang paling kalian dapetin dari pengalaman itu? Kegagalan saat lomba itu sering. Dulu sebelum saya saat saya sebelum dapat juara itu saya sering sering dapat kegagalan, karena suatu kesuksesan itu pasti datangnya dari suatu kegagalan. Dulu saya waktu SD itu saat perlombaan belum pasti saya dapat, karena pada saat itu saya belum konsisten dan masih jarang-jarang untuk latihan. Lalu untuk ke SMP saya alhamdulillah saat ODSN itu saya memenangkan juara 1 dan juara 1 semua ya. Juara 1 itu kalau nggak salah 50 meteran, dan saya alhamdulillah di situ saya berangkat ke provinsi di Semarang. Lalu saya pada saat perlombaan keras di Owabong atau di Purbalingga
itu saya belum mendapatkan juara karena pada tingkatan tersebut cukup sulit untuk saya raih. Itu. Gimana pendapat kalian tentang persaingan antara atlet di ajang Popda tahun ini? Menurut saya persaingan dalam Popda tahun ini tuh cukup ketat dan susah karena persaingannya itu tidak dari beberapa komda dan banyak atlet yang mengikuti sekolah khusus yang kelas olahraga. Jadi mereka lebih rutin latihannya dan pastinya untuk sekolahnya pasti berbeda dan program latihannya pasti lebih banyak. Jadi menurut saya cukup sulit. Apa momen paling menegangkan selama perlombaan kemarin? Momen menegangkan saat perlombaan kemarin itu mungkin menurut saya tidak ada karena selama perlombaan berlangsung atlet itu biasanya disuruh untuk tidak tegang dan harus percaya diri. Dan untuk saya sendiri itu tidak menegangkan, cuma perlu fokus saat bertanding gitu. Selain soal menang atau kalah, hal paling berharga apa yang kalian dapetin selama jadi atlet renang? Hal paling berharga saya sebagai atlet renang itu saya mendapatkan pengalaman dalam mendapat teman-teman baru dari klub lain atau sekolah lain. Lalu saya juga tidak hanya berenang saja, saya bisa berjalan-jalan, tapi niatnya bukan berjalan-jalan doang, tapi berlomba di kota orang. Dan saya juga mendapatkan banyak relasi. Lalu saya selama menjadi atlet itu saya jadi lebih percaya diri dan manfaatnya saya mendapatkan prestasi. Apa pesan kalian buat siswa lain yang pengen jadi atlet berprestasi? Siswa lain untuk menjadi atlet, terutama untuk atlet yang sedang berjuang, tetap konsisten, jangan menyerah dan terus semangat karena kesuksesan itu diraih oleh kedisiplinan kita. Nah, jadi itu wawancara di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.